Bayangin deh, malam gelap banget, hutan dipenuhi suara binatang liar. Dan di tengah semua itu, ada seorang perempuan muda yang kelihatan ketakutan banget. Nafasnya ngos-ngosan, peluhnya bercucuran, dan tangannya erat memeluk sesuatu. Dia lari seakan ada sesuatu yang mengejarnya. Tapi bukan dia yang bikin suasana mencekam. Yang dia bawa adalah seorang bayi mungil. Perempuan, cantik banget. Bahkan waktu dia menangis. Dan yang lebih bikin bulu kuduk merinding, ada jejak cakar binatang besar yang mengelilingi mereka. Tapi gak satu pun yang berani mendekat. Di bawah pohon tua yang berdiri sendiri, perempuan itu berhenti. Dengan tangan gemetar, dia meletakkan bayi itu di atas rerumputan. Dia membisikkan sesuatu. Maafkan aku, nak. Ini satu-satunya cara supaya kamu tetap hidup. Lalu dia pergi, meninggalkan bayi itu sendirian. Malam itu, nasib bayi itu sepenuhnya bergantung pada hutan liar yang dingin dan kejam. Tapi hutan ini ternyata punya cerita lain. Besok paginya, sepasang suami istri yang tinggal di desa kecil dekat hutan, Pak Raji dan Bu Nira, lagi jalan cari kayu bakar. Mereka dengar suara tangisan. "Pak, itu suara apa ya?" kata Bu Nira. Awalnya mereka kira itu suara binatang, tapi semakin mereka mendekat, mereka lihat bayi mungil itu. Aruna, nama yang mereka kasih ke bayi itu nanti, tertidur di atas rerumputan dengan wajah yang damai banget. Tapi yang bikin mereka bingung, ada jejak cakar harimau besar di sekitar bayi itu. Dan lebih aneh lagi, bayi itu sama sekali gak terluka. Kayak ada sesuatu yang menjaganya. Tapi ya sudahlah, mereka pikir ini hadiah dari Tuhan. Jadi mereka bawa bayi itu pulang. Dari sinilah hidup Aruna dimulai. Aruna tumbuh jadi anak yang ceria dan cantik. Dia selalu bantu orang tuanya di ladang. Dan senyumnya itu bisa bikin orang lupa kalau mereka hidup pas-pasan. Tapi kebahagiaan itu gak bertahan lama. Suatu hari mereka pergi ke hutan buat cari kayu. Nahasnya, seekor harimau besar tiba-tiba muncul dari balik semak-semak. Pak Raji coba melindungi keluarganya, tapi gak ada yang bisa dia lakukan. Harimau itu menyerang mereka tanpa ampun. Aruna kecil cuma bisa berdiri di sana, gemetaran. Tapi sebelum harimau itu sempat mendekatinya, dari jauh muncul harimau lain, harimau putih, dengan mata yang bercahaya. Harimau besar tadi langsung lari, seolah-olah takut banget. Dan sejak saat itu, harimau putih itu selalu ada di sekitar Aruna. Aruna dan harimau putih itu memiliki ikatan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sejak kecil, harimau itu selalu ada untuknya, seperti bayangan yang tak pernah jauh. Ketika Aruna masih belajar berjalan, harimau itu dengan sabar menuntunnya, membiarkan gadis kecil itu merangkak di atas punggungnya yang lembut. Tawa kecil Aruna menggema di hutan, dan harimau itu tampak seolah tersenyum, matanya penuh kasih sayang. Setiap malam, ketika gelap mulai menyelimuti hutan, Aruna akan duduk bersandar di tubuh besar harimau itu, jari-jari mungilnya mengelus bulu putihnya yang halus. Dia sering bercerita pada harimau itu tentang mimpinya, tentang keinginannya untuk melihat dunia di luar hutan. Harimau itu hanya diam, tapi matanya berbicara, seolah mengatakan, "Aku di sini untukmu, apapun yang terjadi." Ketika Aruna merasa sedih atau takut, harimau itu selalu tahu. Pernah suatu kali, Aruna menangis karena terjatuh saat memetik buah. Harimau itu segera datang, menjilat lutut kecilnya yang lecet dengan lembut, lalu duduk diam di sampingnya hingga tangisnya mereda. Aruna memeluk leher besar harimau itu erat-erat, berbisik, "Kamu seperti ayah dan ibu bagiku." Mereka juga bermain bersama. Harimau itu akan berlari pelan di antara pepohonan, membiarkan Aruna mengejarnya sambil tertawa riang. Terkadang, harimau itu menggulung dirinya di atas rerumputan,
membiarkan Aruna tidur siang di atas tubuhnya yang hangat. Di saat-saat itu, keduanya tampak seperti sepasang teman sejati, tanpa ada pembatas antara manusia dan binatang. Ada satu momen yang tak pernah Aruna lupakan. Saat itu, dia berdiri di tepi sungai, terpesona oleh pantulan bulan di air. Tiba-tiba, dia kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh ke arus deras. Namun, dalam sekejap, harimau itu melompat dan menggigit ujung kainnya, menariknya kembali ke tempat aman. Aruna terisak-isak, bukan karena takut, tapi karena merasa begitu dicintai. Dia memeluk harimau itu sambil berbisik, "Kamu selalu menjagaku. Aku tidak tahu apa jadinya aku tanpa kamu." Keakraban mereka begitu dalam, hingga Aruna merasa harimau itu bukan sekadar penjaga, tapi juga keluarga. Satu-satunya keluarga yang dia tahu. Kadang-kadang, di bawah langit penuh bintang, Aruna akan bernyanyi lagu kecil yang dia ciptakan sendiri. Dan harimau itu akan memejamkan mata, mendengarkan dengan tenang, seolah-olah memahami setiap nada dan kata. "Bagaimana aku bisa meninggalkanmu?" Aruna sering bergumam, menatap harimau itu dengan air mata mengalir di pipinya. Dan di balik mata harimau yang tajam, ada kesedihan yang dalam. Seolah-olah dia tahu bahwa suatu hari Aruna akan pergi untuk mengejar mimpinya. Tapi meski begitu, dia tetap ada, diam-diam melindungi gadis kecil yang telah menjadi dunia baginya. Tahun berlalu, Aruna jadi perempuan dewasa yang luar biasa cantik. Dia hidup sendiri di hutan, ditemani harimau putih yang dia anggap sebagai pelindung. Tapi hidupnya berubah total waktu seorang pemuda kota tersesat di hutan. Namanya Daniel. Dia petualang kaya raya yang lagi coba mencari tantangan. Pertemuan pertama, mereka agak canggung. Daniel gak percaya ada perempuan secantik ini di tengah hutan. Tapi makin lama mereka ngobrol, makin mereka saling tertarik. Daniel akhirnya bilang, "Aku gak bisa pergi tanpa kamu. Ikutlah denganku ke kota." Tapi Aruna tahu, dia gak bisa meninggalkan hutan begitu aja. Harimau putih itu, penjaganya, pasti gak akan setuju. Benar aja. Waktu Daniel coba ngajak Aruna pergi, harimau putih muncul dengan raungan yang bikin tanah bergetar. Daniel ketakutan setengah mati. Tapi Aruna berusaha menenangkan harimau itu. Dia bicara dengan suara lirih, seperti bicara ke seorang teman lama. "Kumohon, izinkan aku pergi. Aku janji, aku gak akan lupa sama kamu." Harimau itu cuma menatapnya dengan mata yang penuh emosi. Seolah-olah dia paham, tapi gak mau kehilangan Aruna. Di malam terakhir mereka di hutan, Aruna bermimpi. Dia melihat harimau putih itu, tapi dalam bentuk manusia, seorang laki-laki tua dengan wajah bijaksana. Dia bilang, "Aku adalah roh penjaga yang dikirim untuk melindungimu. Kau adalah anak yang istimewa, tapi aku tahu waktumu di sini sudah selesai. Pergilah Aruna, tapi ingatlah, aku akan selalu ada di sisimu." Esok paginya, harimau putih itu mengantar mereka hingga ke tepi hutan. Dia menatap Aruna untuk terakhir kalinya sebelum kembali ke dalam kegelapan. Aruna gak bisa menahan air matanya. Dia tahu dia meninggalkan bukan hanya hutan, tapi juga keluarga yang sudah lama melindunginya. Aruna dan Daniel memulai hidup baru di kota. Tapi setiap malam, Aruna selalu memandang ke arah hutan dari jendela kamarnya. Dia tahu di dalam sana ada penjaga yang selalu mencintainya. Dan meskipun mereka terpisah, ikatan mereka gak akan pernah putus. Beberapa tahun kemudian, Aruna kembali ke hutan itu bersama Daniel dan anak kecil mereka, membawa hadiah berupa bunga dan doa untuk mengenang kedua orang tua angkatnya dan untuk siluman harimau yang pernah menjadi keluarganya. Ia merasa kehangatan yang familiar di udara, seolah hutan itu menyambutnya kembali.
Dalam hatinya, Aruna tahu bahwa meskipun ia tidak bisa melihatnya lagi, siluman harimau itu selalu ada. Ia tidak pernah benar-benar pergi, menjaga dari kejauhan dengan cinta yang tanpa syarat. Jika kamu suka cerita-cerita di channel ini, tolong dibantu dukungannya dengan like dan subscribe ya.